Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dialah zat yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Hanya Allah yang mampu menggetarkan kalbu manusia akan kehadiratnya kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan juga kepada para salafus salih dan para imamah yang menjadi sanad kita di dalam berwasilah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, semoga Allah juga senantiasa mencurahkan rahmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua di forum ini khususnya. Amin ya rabbal alamin. Saya buka kajian kita kali ini dengan membacakan surah Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basiril mukhbitin, yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 34. Ayat ini berbicara tentang syariat dan sekaligus hakikat dari ibadah kurban. Pada kajian helai ke hikmah yang ke-17 saya telah sajikan kajian hikmah ibadah kurban tersebut. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimaknya, silakan simak di channel kita ini. Dan pada kajian kali ini terkait ayat tersebut, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengkaji kalimat penutup ayat ini, yaitu basyiril mukhbitin, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, terkait dengan judul kajian kita kali ini, yaitu ma'rifat qalbu. Sahabat sekalian, sekilas kalimat basyiril mukhbitin tersebut sangat familiar di telinga kita, yaitu mengenai orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Mengapa familiar? Karena pahamannya biasanya diasosiasikan sebagaimana sikap tunduk patuh kepada sesama. Namun tidaklah demikian dalam memaknainya jika direnungkan lebih dalam. Sahabat sekalian, jika kita renungkan lebih dalam akan kalimat basyiril mukhbitin, maka pahamilah bahwa ini adalah tuntutan sikap yang sangat spesial. Dan jika kita merenungkannya lebih dalam lagi, maka itu artinya kita telah masuk ke dalam ruang intuisi ketauhidan. Ketika kita sampai kepada ruang intuisi ketauhidan, maka seluruh rasa di jiwa kita akan mengarah kepada satu pencarian akan tanda-tanda atau isyarat lahir dan batin akan pencapaian intuisi, ketundukan dan kepatuhan dimaksud. Kemudian lagi pada ayat selanjutnya Allah memberikan gambaran akan basyiril mukhbitin ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan salat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Surah Al-Hajj ayat 35. Dari ayat tersebut Allah memberikan 3 bentuk sikap sebagai gambaran basyiril mukhbitin atau orang yang tunduk patuh tersebut, yaitu orang yang hidup kalbunya atau bergetar hatinya saat mendengar nama Allah disebut, orang yang sabar menunaikan salat dan berinfak. Ini adalah tahapan ikhtiar bersikap dalam usaha menuju puncak ma'rifat qalbu. Sikap yang pertama, sabar menghadapi segala cobaan dari Allah. Di saat memperoleh rezeki dan karunia yang banyak dari Allah, maka dia ingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak orang fakir dan orang miskin. Karena itu dia senantiasa ikhlas mengeluarkan zakat dan sedekah.
Kemudian lagi, jika dalam keadaan miskin, dia sadar bahwa itu adalah cobaan terhadap iman. Karena itu kemiskinan tidak akan menggoyahkan keimanannya sedikit pun. Yakin bahwa cobaan dari Allah itu bermacam-macam bentuk dan ragamnya. Ada yang berupa kesenangan dan ada pula yang berupa kesengsaraan. Hanyalah hamba yang sabar dan tabahlah yang akan memperoleh keberuntungan. Sikap yang kedua yaitu selalu mendirikan salat yang difardukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, serta senantiasa berusaha meningkatkan kekhusyukan dalam pengamalannya. Kemudian sikap yang ketiga yaitu menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah dianugerahkan dan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita masih dalam tahap ikhtiar bersikap untuk mampu merasakan getaran hati kita, yaitu ma'rifat qalbu, sebagai tanda bahwa kita telah mencapai puncak hakikat ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati karena mendengar nama Allah disebut, asbab merasakan kebesaran dan kekuasaannya. Kemudian di dalam hati timbul rasa harap dan takut kepada Allah, sekaligus juga mengharapkan keridhaannya, sebagaimana pula mengharapkan ampunan dan pahala yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian lagi sangat ingin dan berharap agar dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa itu. Selain itu juga mereka takut ketika mendengar nama Allah karena belum mempunyai persiapan yang cukup untuk menghadapnya, seperti ibadah yang dikerjakan, perbuatan baik dan jihad yang telah dilakukan. Semuanya itu dirasakan belum cukup untuk dikerjakan, sehingga menjadi takut akan siksa Allah yang mungkin saja ditimpakan sebagaimana siksa yang ditimpakan kepada orang-orang kafir, sehingga menggantungkan ingin dan harap terhindar dari siksa itu. Inilah gambaran sikap dari orang-orang yang menuju kepada ma'rifat qalbu. Sahabat sekalian, setelah bersikap maka masuk kepada tahapan indikatornya. Ma'rifat qalbu yang dicapai ditandai dengan gemetarnya hati itu ketika kita menyebut nama Allah dan atau nama Allah disebutkan kepada kita. Terkait indikator orang-orang yang berikhtiar menuju puncak ma'rifat qalbu tersebut, secara eksplisit Allah menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadahum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4. Ayat ini menjelaskan indikator dari wajilat qulubuhum, yaitu gemetar hati. Indikatornya adalah semakin banyak berzikir atau mengingat Allah dalam segala aktivitas kehidupannya. Ketika dia mendengar panggilan azan, maka hatinya bergetar dan bergegas melaksanakan perintah salat. Kemudian bila dibacakan ayat-ayat Allah atau membacanya, maka kadar keimanannya akan bertambah kuat dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan selalu dibaca dan diamalkan. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa seorang hamba Allah akan selalu berserah diri atau tawakal kepada Allah setelah berusaha atau ikhtiar dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Rabb semesta alam. Jadi indikatornya adalah salat dan banyak berzikir, membaca Al-Quran dan mentadaburinya, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sikap dan indikator bagi orang-orang yang berikhtiar menuju ke puncak ma'rifat qalbu, yang isyaratnya adalah bergetarnya hati orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika disebut nama Allah. Yang selanjutnya Allah akan memberikan isyarat bahwa
perjalanan menuju ma'rifat kolbu tersebut sudah sampai ke puncaknya. Namun, perlu juga dipahami bahwa bersikap dan indikator belumlah menjamin seseorang mendapatkan isyarat bergetarnya hati sebagai tanda pencapaian ma'rifat kolbu, karena ada banyak yang sholat, sabar katanya, sedekah dan berinfak, berzikir, istighfar, bersalawat, tahajud, puasa sunnah, sholat duha, membaca Al-Quran, dan tawakal katanya, tapi tidak mengetahui apakah dia sudah sampai di puncak intuisi, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, sedikit mengenai penyebab ketidaktahuan akan isyarat sampai di puncak intuisi, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, yaitu lebih dikarenakan oleh matinya hati yang disebabkan penyakit-penyakit hati yang tak terobati seperti iri, dengki, hasad, hasud, dan penyakit hati yang paling berbahaya adalah kesyirikan dan kekufuran. Hati yang terjangkiti oleh penyakit-penyakit tersebut, maka zikir sebagai obat untuknya tidak akan banyak membantu jika tidak didahului dengan istighfar yang sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, menyesal dan berbaiat untuk berjalan lurus dan berjihad meninggalkan semua perbuatan-perbuatan maksiat terhadap sesama, terlebih terhadap Allah, yang kita tahu bahwa maksiat tersebut mengandung dosa, bahkan hingga dosa-dosa besar. Berbaiat untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah semata, serta mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, di dalam hidup dan kehidupan ini pastinya akan selalu ada figur-figur yang sakit bahkan mati hatinya, dan bisa jadi diri pribadi kita sendiri ketika kita mendapati orang atau teman yang bermaksiat kepada Allah. Misal dia tidak sholatlah katakan, atau buruk sikap dan akhlaknya, maka hikmahnya adalah Allah hanya memperlihatkan sebagian dari hasil usaha kita dalam berjalan menuju kepada kehadiratnya, dengan memberikan ilham kepada kita sehingga kita mengerti apa itu maksiat, apa itu keburukan sikap dan akhlak, beserta dampak-dampaknya, sehingga ini menjadi peringatan buat diri kita agar waspada dan berhati-hati, karena kita juga manusia yang punya potensi untuk terjerembab ke dalam jurang kemaksiatan dan keburukan sikap dan akhlak seperti mereka. Kemudian ketika kita mendapati orang atau teman yang ketika kita menyerukan dengan ayat-ayat Allah tetapi dia tidak mendengarkan seruan itu, atau bahkan mengolok-olok ayat Allah, maka sadarilah bahwa Allah sedang menjelaskan akan ayat-ayatnya yang istiqomah kita baca tentang orang-orang yang demikian melalui gambaran figur mereka. Jadi hakikatnya semua itu untuk kita, bukan untuk mereka. Seru saja mereka sampai Allah menuntun kita kepada sikap terakhir kita terhadap mereka. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada inti kajiannya. Tapi izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Pernahkah Anda tiba-tiba menangis ketika Anda mendoakan kesembuhan untuk saudara atau teman Anda yang sedang sekarat atau sakit berat? Atau Anda tiba-tiba menangis saat anak pertama Anda memberitahukan bahwa dia menerima gaji pertamanya, atau momen-momen lainnya? Yang anehnya, Anda tidak bisa menjelaskan dengan pasti mengapa Anda menangis. Ketahuilah, sebetulnya di kondisi seperti ini Allah sedang mengajarkan ma'rifat qalbu kepada Anda. Tidak perlu dijawab, karena pertanyaan ini saya maksudkan sebagai jembatan masuk kepada inti kajiannya. Sahabat sekalian, semoga Allah meridhoi. Adapun isyarat yang diturunkan Allah ke relung qalbu kita terkait ma'rifat qalbu ini, yaitu bergetarnya hati kita. Isyaratnya adalah tumpahnya air mata dengan rasanya yang sesakkan dada. Bergetarnya hati karena Allah ditandai dengan isak tangis yang tulus karena Allah. Isaknya tak tertahan, semakin ditahan semakin membuncah, seperti mendung menahan bulir-bulir bening hujan. Semakin tebal dan gelap awan, maka semakin tak tertahanlah air yang terkandung di dalam gumpalannya. Gemuruh rasa menekan dada seperti guruh melecut awan yang tebal dan gelap, yang pada akhirnya tertumpahlah dan tercurahlah hujan ke muka bumi, sebagaimana juga rahmat, inayah dan hidayah Allah yang melembutkan hati. Sahabat sekalian, isyarat secara lahir dan batin akan ma'rifat qalbu adalah tercurah air mata karena Allah,
di mana acap kali tercurah air mata di tengah-tengah ibadah salat karena kehusukan kita. Acap kali tercurah air mata saat beristighfar karena kita teringat dosa-dosa. Acap kali tercurah air mata saat membaca Al-Quran karena tadabbur ayat-ayat peringatannya. Acap kali tercurah air mata saat mendengarkan siraman rohani. Acap kali tercurah air mata karena teringat dosa-dosa. Tercurah air mata saat takbir berkumandang di hari raya. Acap kali tercurah air mata saat memberikan wejangan agama. Acap kali tercurah air mata ketika memperhatikan langit dan perbendaharaannya karena menyaksikan dan menyadari kebesaran Allah. Dan acap kali tercurah air mata karena merasa hina sebagai hamba. Dan puncak tertingginya adalah acap kali tercurah air mata karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah isyarat bahwa hati kita gemetar saat disebut nama Allah, dan inilah ma'rifat qalbu itu, dan pewujudannya adalah pribadi terkait menjadi pribadi yang beradab dan berakhlak sebagai wujud dari pengamalan sebagai seorang muslim sejati apabila disebut asma Allah. Perlu saya tambahkan, ma'rifat merupakan cahaya yang memancar ke dalam hati, menguasai daya yang ada di dalam diri manusia dengan sinarnya yang menyilaukan. Perlu digarisbawahi, menyilaukan itu bukanlah berarti tidak bisa dilihat. Saya bagi satu hikmah, cobalah tatap cahaya matahari selama 30 detik saja. Setelah itu, perhatikanlah di sekitar, maka penglihatan kita akan kabur alias blur. Hikmahnya adalah jika mata hati kita berfokus melihat ke arah nur ilahiyah dengan cara banyak berzikir, maka hati kita tak akan tertarik akan pemandangan duniawi. Apapun perkara duniawi akan terlihat blur dan kabur di penglihatan mata hati kita yang jernih karena banyak berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.